Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tahukah kalian bahwa sesudah 40 tahun lamanya, baru pertama kali peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei diselenggarakan pada tahun 1948. Awalnya, peringatan tersebut merupakan anjuran Bung Karno agar pemerintah menyelenggarakan secara besar-besaran. Untuk itu, diangkatlah Ki Hajar Dewantara sebagai Ketua Panitia Peringatan. Berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Alangkah hebatnya bangsa kita sebenarnya. Indonesia adalah negeri yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku, 6 agama resmi, dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Apa saja itu? Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan D1, T2 berlangsung dengan membawa ideologi agama. Menurut Herbert Faith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, terutama dapat dilihat sejak pemilu tahun 1955. Terbagi dalam berbagai kelompok, dan pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Nasionalisme radikal, Islam, komunis, sosialisme demokrat, tradisionalis Jawa, kelompok teosofis atau kebatinan, birokrat pemerintah atau pamong praja. Kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan, baik APRA, RMS, dan Andi Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau KNIL atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam suatu situasi seperti ini, konflik pun akan terjadi. Ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati dengan terbentuknya negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat, RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. BFO adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun, makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda.
Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan, sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri, komunis.